Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotoyana kullaha. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Shadaqallahul azim. Konco-konco di mana berada pada hari Fitri ini, saya sengaja membawakan sebuah bilah pedang pusaka, tapi bukan pedangnya yang mau dibahas, akan tetapi ketauhidan tentang kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid pada dasarnya atau puncaknya tauhid itu ada pada kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti kalimat ini menggarisbawahi kepada kita orang-orang mukmin bahwa apa yang terjadi pada diri kita, apa yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah. Tidak ada satupun yang menjadikan sesuatu itu bukan kehendak Allah. Itu semua atas kehendak Allah. Oleh karena itu, kita semua tentunya harus bisa memahami tentang ketauhidan itu sendiri. Sebetulnya kalau kita mengoreksi diri, banyak sekali kesirikan-kesirikan yang terjadi pada diri kita sendiri, baik dirasa ataupun tidak dirasa, tahu atau tidak tahu. Oleh karenanya saya sengaja dengan membabar sebuah pedang pusaka yang ada hubungannya dengan tauhid. Bagaimana dalam kita mensikapi dengan sesuatu. Apakah kita masih percaya dengan sesuatu dan sesuatu itu yang menjadikan terjadinya sesuatu, apa kita kembalikan kepada Allah. Ini yang menjadi persoalan bagi kita. Hanya saja umumnya orang itu mensikapi atau bicara itu sesuatu itu ya terjadi pada itu sesuatu, bukan karena Allah. Jadi otomatis ketauhidan kita umumnya itu masih berhenti pada sesuatu. Konco-konco sedoyo yang dihormati, nah, niki kanggo pembelajaran bahwa pedang ini disebut atau dinamai dengan pedang lameng, atau ada yang mengatakan pedang lamen. Nah, pedang ini pedang yang dahulunya dijadikan alat berperang pada masa kerajaan. Jadi pedang yang digunakan untuk berperang, senjata perang, dan pedang ini kurang lebihnya adalah di era Sultan Agung. Ya. Ini umurnya kurang lebihnya ini sudah 5 abad, berarti 500 tahun. Nah, pedang ini pedang
ada di saya ini karena peninggalan dari leluhur-leluhur, ini peninggalan yang lama dipegang oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Fadil dari ayahnya Mbah Haji Abdul Jalil dan seterusnya dan seterusnya. Konon menurut almarhum Kiai Haji Muhammad Fadil ketika masih hidup, ini katanya Kiai Haji Fadil itu yang ketujuh memegang pedang lameng ini. Nah, pusaka itu bisa disebut dengan tosan aji. Tosan itu artinya besi, aji itu yang dihargai. Atau lah, iya, tosan itu besi, aji itu dihargai. Jadi besi yang dihargai. Konco-konco kabeh umume di masyarakat itu kalau melihat hal-hal seperti ini itu seolah-olah sesuatu yang sangat keramat atau kadang-kadang berlebih-lebihan. Kadang-kadang berlebih-lebihan sehingga menjadikan hal-hal yang menjadikan kemusyrikan. Tapi kita pun tidak boleh menghakimi seseorang, oh dia itu punya pedang, oh itu dia punya keris, oh itu punya tombak, itu masih musyrik. Jangan. Tidak semua hal itu menjadikan kemusyrikan. Nah, bagaimana cara kita mensikapi dengan sebuah tosan aji, baik itu berupa pedang, tombak, atau keris, atau senjata-senjata lainnya, bahkan termasuk alat dapur pun, ya, yang termasuk senjata. Ini penting, jadi penting bagi kita untuk menerapkan sebuah ketauhidan. Kalau kita masih percaya dengan sebuah pedang ini, misalnya, ya, meyakini pedang ini, percaya hanya dengan pedang ini saya menjadi seperti ini, lah ini jelas menjadi musyrik, Nah, menjadi musyrik. Akan tetapi pula, ya jangan hanya tertuju dengan pedang atau pusaka-pusaka lain. Ya. Apapun bisa menjadikan kemusyrikan kalau kita mempercayakan sesuatu pada sesuatu itu sendiri, tidak dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Jadi jelas, nek pedang niki hanya sebuah wasilah. Ini dulu pedang digunakan untuk berperang dan sekarang hanya istilahnya mengabadikan, istilahnya ngrumat tinggalane wong kuno. Supaya tetap terawat untuk mengenang orang-orang terdahulu kita. Nah, kenapa kok pedang dibungkus karo kain merah? Nah, ini hanya simbol atau filosofi bahwa merah itu adalah lambang keberanian. Lambang keberanian. Lambang keberanian. Dikloropi ora apa-apa sok. Pedang atau pusaka yang namanya ini adalah pedang lameng ini terbuat dari bahan-bahan besi yang dari berbagai macam besi, termasuk ada besi meteor dan lain sebagainya. Bahkan tempat lipatnya ini tidak seperti sekarang, pandai-pandai besi sekarang. Tentu seorang empu membuat pedang ini dengan berbagai macam ritual. Artinya arep gawe ke mau yo cara bahasane wong santri sane ini yo melalui wudhu, tidak batal, dengan banyak zikir dan lain sebagainya. Otomatis akhirnya apa yang dibuat ini menjadikan punya kelebihan, punya keberkahan.
Karena ada hadis yang mengatakan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta atau wakila ajzam. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi segala sesuatu yang punya nilai kebaikan yang tidak diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim itu akto, kurang keberkahannya. Kurang keberkahannya. Seperti kita mau minum atau makan enggak bismillah, itu kurang keberkahannya. Kalau dibacakan bismillah itu punya plus, lebih berkah, lebih membawa kebaikan. Begitu juga dengan pedang pusaka ini yang dulu dibikin oleh empunya. Nah, mari kita lihat dalamnya seperti apa ini pedang pusaka. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wujud daripada pedangnya itu. Nah, ini namanya pamor. Ini pamor yang dibuat dari batu meteorit. Yang dibuat dari batu meteorit. Ini besi utuh. Besi utuh. Yang sudah lama, sudah sekitar 500 tahunan. Nah, konco-konco nang opo sih anggar sebuah pusaka itu dikasih minyak. Nah, kasih minyak itu tujuannya itu kalau ngasih minyak pusaka itu dengan musik atau zafaron ini sebetulnya ya bagus, hanya saja kalau dengan apa pakai zafaron atau musik itu akan menutup apa namanya, menutup pamor itu sendiri. Jadi nanti pamornya nggak kelihatan, jadi nggak kelihatan seni daripada pusaka yang ada. Nah, karena seni sebuah pusaka itu beda-beda. Kalau bahasa orang sana seni, tapi ini namanya pamor. Ini yang kayak gini namanya ini pamor. Nah, tentang memberi minyak itu terserah, wong tujuannya bukan apa-apa, dikasih minyak itu untuk mengawetkan bilah pusakanya supaya tidak mudah kropos. Dikasih minyak, mau pakai minyak singer, itu minyak yang buat di mesin jahit juga boleh, atau dengan baby oil juga boleh. Hanya saja kalau dengan minyak singer atau baby oil itu baunya pusaka itu bau besi gitu loh, bau besi. Bagusnya kalau ngasih minyak itu ya minyak yang enggak terlalu kental ya. Misalnya baby oil dicampur dengan minyak apa yang cair yang enggak kental, itu supaya sedikit bau harum. Bukan berarti bau harum itu apa, tapi yuk menora mambu besi. Nah, kalau tentang harum ya memang wewangian itu sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, gitu. Jadi ojo duwe sesuatu, misalnya kados kula niki nyepeng pedang, terus kula percaya karo pedang. Nek percaya karo pedang ini jelas musyrik. Tapi kalau hanya dijadikan sebuah wasilah itu tidak musyrik. Nah, hanya wasilah. Sebab apa? Ja'al qadaru ba'dal ikhtiar, datangnya sebuah kepastian itu setelah kita
berusaha. Setelah kita berikhtiar lah, berikhtiar kemudian kita berhasil, yang menjadikan berhasil bukan ikhtiarnya tapi Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya misalnya kita mau berperang, udah saya hanya percaya sama Allah, nggak percaya pedang. Perang, yang namanya perang bawa senjata, kok nggak bawa senjata, ya konyol. Tapi setelah bawa senjata, kita itu mampu mengalahkan musuh atau tidak terbunuh. Bukan yang menjadikan tidak terbunuh itu pedangnya atau pistolnya atau senjatanya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebuah wasilah. Ya. Jadi kalau kita meyakini dengan bendanya atau dengan apa yang kita bawa, jelas itu musyrik, ya. Hanya saja takdir Allah itu setelah kita berikhtiar, tapi ikhtiar berusaha itu tidak menjadikan takdir. Yang menjadikan takdir adalah Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita belajar tentang ketauhidan, ya, meningkatkan ketauhidan, ya. Dan jangan mudah untuk istilahnya kita itu menghakimi seseorang itu musyrik dan lain sebagainya. Dilihat dulu, ya, dilihat dulu, dipahami. Ya. Seperti halnya kita punya jari, geraknya jari itu, siapapun yang meyakini bahwa geraknya jari itu digerakkan sendiri, itu jelas musyrik. Siapa yang menggerakkan jari kita? Allah. Yang menggerakkan jari adalah Allah. Enggak, saya sendiri, jari ini saya gerakkan, ya gerak. Yang menggerak, kalau percaya yang menggerakkan jari itu dirinya sendiri, berarti masih musyrik. Coba kalau Allah nggak kasih kesehatan, suruh aja orang yang kena penyakit stroke supaya menggerakkan jarinya, nggak bisa kan? Nggak bisa digerakkan. Berarti itu yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sehat ya bisa menggerakkan, tapi jangan meyakini bahwa yang menggerakkan dirinya Allah Ta'ala yang memberi kesehatan. Terus niki pedang pusaka sing arane pedang lameng, ya. Pedang lameng niki tinggalan almarhumah Haji Ahmad Fadil. Nah, ketika beliau masih sugeng, masih ada, ini pedang wis pitung turunan nang aku pitu ke almarhumah. Nah, yang sampai sekarang masih saya rawat baik, agar tetap besinya itu utuh dan tidaklah mengkeramatkan pun tidak, ya, biasa